Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran. Gue mau ringan-ringan aja ini, ngobrolin soal pemain Manchester United, kiprahnya bersama timnasnya masing-masing di kualifikasi Piala Dunia ya. Ini gue bikin hari Senin sore. Pastinya nanti ini Senin ini dan juga besok mungkin ya. Ini masih ada beberapa pertandingan seperti nanti ini ada Italia main ya kan, walaupun kita nggak punya pemain Italia. Scotland main tapi Scott McTominay nggak bermain ya. San Marino melawan Inggris nanti bermain, tapi Inggris sudah sudah lolos lah ya ini ke Piala Dunia. Kalau dilihat poinnya ini tidak akan terkejar lagi tampaknya oleh Poland ya. Kalau dilihat dari selisih golnya juga, dan ya lawannya San Marino, gue pikir sih pasti akan inilah ya, Inggris lolos langsung. Cuman kemarin ini ada dua pertandingan yang mau gue bahas sedikit, yaitu adalah soal Spanyol dan Portugal ya. Spanyol Swedia, di mana kan ada dua pemain Manchester United, yaitu adalah David De Gea di penjaga gawang yang tidak dimainkan oleh Luis Enrique. Tapi di timnas Swedia ini Ian Anderson memainkan kapten Victor Lindelof. Dan kalau gua ngeliat kemarin pertandingannya itu cukup timpang kalau dari ball possession ya. Jadi tuan rumah Spanyol betul-betul menggempur, menguasai banget jalannya pertandingan dari sisi possession dan juga dari total shots, di mana 12 berbanding 8. Swedia cuma 8. Swedia ini mendapatkan beberapa peluang lebih karena kesalahan pemain Spanyol atau karena serangan-serangan sporadis ya yang dilakukan oleh pemain Swedia. Benar-benar lebih banyak tertekan sebenarnya, walaupun toh Spanyol juga dari total shots-nya yang on target terutama ya. Kalau dilihat dari babak pertama itu juga sebenarnya agak minim banget, karena dari 3 total shot cuma 0. Dan memang pertandingan babak pertama itu kalau gua ngeliat agak sedikit lebih hati-hati lah ya timnas Spanyol. Bagaimana penampilan Victor Lindelof sendiri? Ya, penampilan Victor Lindelof sebenarnya lebih bagus daripada ketika pertandingan terakhir ya menghadapi Georgia, di mana dia bikin blunder kan itu. Tapi di pertandingan kemarin ini sebenarnya not bad. Dia melakukan beberapa kali interception, tackles, ground duelnya juga lumayan ya. Dari 9 kali percobaan menang 8. Aerial duelsnya saja, possession loss-nya pun juga cukup minim ini, 8. Cuman kalau gua ngelihat gol yang tercipta itu kan juga ada peran dari seorang Victor Lindelof, di mana dia memberi terlalu banyak space kepada pemain Spanyol. Gua lupa siapa tuh yang akhirnya melakukan gol tendangan jarak jauh yang mampu diselamatkan oleh Robin Olsen, tapi bolanya masih kena mistar dan bola pantulnya dimanfaatkan oleh seorang Alvaro Morata, dan ya berakibat Swedia tidak bisa langsung lolos ke Qatar, harus melalui playoff. Di pertandingan lain lagi Brazil ini juga berhasil lolos ya setelah memastikan kemenangan 1-0 menghadapi Kolombia nih beberapa hari yang lalu sebenarnya, di mana Fred ini bermain di sana, lebih bermain di sisi kanan. Kalau gua ngelihat dari statistik, gua nggak begitu melihat sih, ini sebenarnya not bad Fred, tapi ya berbeda lah ya. Fred ini tampil di formasi 4-3-3. Dan ada yang menarik nih, ketika gua menyaksikan timnas Belanda bermain melawan Montenegro, yaitu bermain juga dengan 4-3-3, dan gua berpikir kenapa kita tidak mencoba untuk formasi 4-3-3 juga. Ini hanya pikiran gue aja sih. Cuman sepertinya kalau kita bermain dengan 4-3-3 ada satu pemain yang mungkin harus dikorbankan. Feeling gue siapa yang dikorbankan, mungkin seorang Bruno Fernandes. Karena kalau dia mau digeser ke sayap kanan mungkin iya ya, tapi kalau tidak ya ini kan juga yang terjadi di Portugal ya. Dan kita langsung bahas aja timnas Portugal yang kalah menyakitkan menghadapi Serbia 1-2 di kandang sendiri, di mana ini sangat-sangat mengejutkan ya. Sebenarnya sih hasil seri saja sudah cukup untuk mengantarkan Portugal ini ke babak selanjutnya secara langsung ke putaran final Piala Dunia Qatar. Tapi dengan hasil kekalahan ini, dan kekalahannya di menit-menit terakhir pula ya, cukup luar biasa. Sempat unggul dulu tapi akhirnya pemain spesial di pertandingan kemarin kalau gue ngeliat adalah seorang Dusan Tadic yang membuat 1 assist dan juga 1
gol ya kalau tidak salah. Assist itu kan juga betul, assist dari Dusan Tadic, pemain Ajax ini tampil luar biasa bermain di belakang striker, free roll cukup menyulitkan, dan juga ketenangan dari pemain-pemain Serbia ini cukup luar biasa kalau menurut gua di pertandingan menghadapi Portugal ya, dimana mereka sempat ketinggalan dulu menghadapi tuan rumah, bermain betul-betul tanpa beban, dan menurut gua itu kuncinya, bermain tanpa beban sehingga justru mereka bisa berkembang permainannya. Sementara Portugal walaupun sempat unggul duluan melalui Renato Sanchez di awal-awal babak pertama, tapi selebihnya sangat-sangat kesulitan untuk menembus pertahanan dari Serbia. Dan pemain yang ditampilkan, pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo, juga menurut gue perannya sangat-sangat minim sekali ya. Jumlah shotsnya dia nih hanya 2. Coba bayangin, hanya 2, dan 1 pun terblok ya. Akurasi passingnya pun juga cukup rendah, 77%. Jadi menurut gue ini memang bukan harinya Cristiano Ronaldo, dan seorang Bruno Fernandes yang dimainkan mempunyai 26 menit bermain pun juga demikian, akurasi passingnya cukup buruk, hanya 60% ya. Luar biasa, ini tidak seperti Bruno Fernandes yang, dan tidak ada shot sama sekali, dribblenya pun juga cuma sekali, ini sangat-sangat minim sekali. Dan kalau menurut gua sih ini bukan hanya kekurangan secara individu pemain 2 itu tadi ya, tapi menurut gua secara kolektif pun juga Portugal ini seperti tampil di bawah standar ya, di bawah standar betul-betul. Dan ketenangan pemain Serbia ini dan juga strategi yang ditempatkan oleh Dragan Stajkovic ini dengan menempatkan 5 gelandang di tengah itu betul-betul sangat menyulitkan permainan dari Fernando Santos ini ya, manajer dari Portugal, yang artinya memberikan pengarahan kepada pemain Portugal ini seperti tidak berkutik di atas lapangan, dan ya akhirnya gagal. Dan ini menurut gua kabar kurang bagus sih bagi seorang Cristiano Ronaldo ya, dimana di Manchester United tim yang dia bela juga performanya sedang tidak bagus, dan Portugal sayangnya belum bisa memastikan tiket langsung ke Piala Dunia Qatar. Dan menurut gua yang gua khawatirkan adalah ini akan mempengaruhi mental atau psikologis dari pemain-pemain Portugal yang bermain untuk Manchester United. Walaupun kita tahu pemain-pemain sekaliber Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo ini pemain dengan punya karakter, punya mental kuat, mental kapten lah ya. Cuman tetap sebagai manusia kan pastinya ada down-nya ya. Dan walaupun ini belum 100% menutup peluang Portugal ke Qatar, tapi menurut gua ya bisa jadi akan sulit lah, karena kan kita juga harus melihat nih siapa aja runner up lainnya di grup-grup lain. Dan so far ini kan selain Portugal ada juga Swedia ya yang sudah selesai grupnya, lalu antara Italia atau Swiss ini yang akan jadi runner up grup. Wah, kalau Italia sih ya repot juga ya. Di grup lainnya mana-mana saja nih yang sudah memastikan ada runner up-nya. Skotlandia juga bisa jadi runner up. Di grupnya Belanda belum ada. Rusia ini juga jadi runner up, bisa dijumpai. Poland juga kan. North Macedonia. Ya kalau gua pikir sih lawan-lawan lainnya nih ya tidak banyak sih ya. Negara-negara yang cukup berat, walaupun ada negara-negara lain seperti Belanda yang bisa saja juga akan jadi runner up. Lalu siapa lagi ya, Czech Republic atau Wales ya kan, Ukraine atau Finland, Italia. Wah itu kalau Italia jadi lolos lewat harus ke playoff, nah itu yang melawan Italia nanti pasti juga ketar-ketir ya. But anyway, kurang lebih demikian, ngobrol ringan aja nih soal kiprah pemain Manchester United di timnas masing-masing ya. Ternyata selain Fred dengan Brazilnya sudah lolos ke Qatar, cuman Victor Lindelof, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo belum. Dan kalau gua sih walaupun baru main nanti ya, ini timnas Inggris, justru yang paling gemilang dalam tanda kutip adalah Harry Maguire. Tampil bagus di pertandingan sebelumnya menghadapi Albania ya kan, dan dia mencetak gol gol pembuka gitu ya. Jadi mungkin secara mental mudah-mudahan ini mendorong Harry Maguire untuk bisa turn back, tampil seperti musim lalu di mana dia tampil cukup bagus dan juga cukup krusial membantu Manchester United. Kurang lebih demikian. Sabtu sore gue mau balik lagi ke kerjaan sambil
ya finalisasi hari ini. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.